Di tempat yang gelap, makhluk itu duduk terdiam. Makhluk ini ternyata masih bayi. Anak ini baru saja lahir. 3 tanduk kecilnya menggambarkan ciri khas Triceratops. Tapi, sayap imut yang ada di punggungnya hanyalah tanda bahwa dia bukan dinosaurus biasa. Dia menguap. Tiba-tiba perutnya pun berbunyi. Dia pun memegangi perutnya yang lapar. Dan anak ini tidak tahu apa-apa tentang dunia. Ditambah lagi tempat dia lahir sekaligus tempat yang sedang dia tinggali adalah di dalam gua besar gelap yang tidak ada pintu keluarnya. Walaupun begitu anak ini tidak punya keluhan terhadap kehidupannya saat ini. Meski tidak ada apa-apa. Tapi ada ibu yang dicintainya. Dan ada juga bunga enak yang bisa dia makan kalau lapar. Namun, semuanya berubah sejak melihat ada makhluk lain di atas bunga-bunganya. Dia sangat senang melihat ada makhluk lainnya. Itu adalah makhluk hidup pertama yang hidup dan bergerak yang dia lihat seumur hidupnya. Dengan semangatnya, dia pun melompat ke arah lebah batu. Karena dia telah menemukan teman bermain pertama dalam hidupnya. Namun sayang, karena terlalu tiba-tiba kedatangannya membuat lebah batu terancam dan pergi menjauh. Anak ini dengan senangnya mengejar-ngejar lebah batu. Tapi lebah batu terbang menjauh dengan kecemasan. Dan lebah batu pun pergi menghilang ke dalam portal dungeon. Dia pun sendiri kembali. Dia sangat sedih dan murung. Grr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 r
cerita kejadian sebelumnya. Dengan mata terbuka lebar, ibunya mendengarkan bayi kecilnya. Lalu menutup mata kembali. Melihat ini membuat si bayi kecil syok. Dia pun mencoba membangunkan ibunya tapi tidak ada tanggapan dari ibunya. Membuat bayi kecil ini cemberut dan kesal. Dan untuk pertama kalinya sejak dia lahir dia merasakan rasa pembangkangan pada ibunya. Shoot! Dia memalingkan mukanya dari hadapan ibunya. Kemudian dia berbalik. Ibunya membuka matanya ketika bayi kecilnya pergi menjauh. Plak! Kemudian sebuah kantong jatuh menutupi kepalanya. Dia merasa bingung dan bertanya-tanya. Dan matanya pun terbuka lebar. Itu semua hasil dari rasa pembangkangan dan rasa penasaran. Kemudian dia memetik bunganya satu persatu dan mengumpulkannya jadi satu di dalam kantung yang dia dapatkan. Perasaan yang pertama kali yang dia rasakan seumur hidupnya. Dring! Terlihat si bayi kecil membawa kantung berisi makanannya di punggungnya. Dia meninggalkan ibunya dengan cemas. Dan kemudian terlihat bahagia ketika sudah sampai di depan pintu portal dungeon. Dia terus berteriak ke arah portal tersebut. Namun tidak ada tanggapan sehingga dia mendekat dan menyentuhnya. Siapa itu? Teriak El yang cemas. El pun mendekat dan bertanya ada urusan apa? Kau! Teriak makhluk tersebut. Tapi saya tidak bisa membiarkanmu masuk tanpa seizin Tuan Geonwu. Kata El dengan menyesal. Bayi kecil pun kaget dan dia tidak menyerah meyakinkan El. Dan ekspresi sedihnya dia terus meyakinkan El. Dan El tetap tidak memperbolehkannya masuk. Trang. Notif pun muncul. Notif yang akan memberikan El kemampuan baru. El pun berkata, kalau Anda menyetujui kemampuan saya sekarang, Anda bisa masuk. Kau. Jawab bayi kecil dengan senangnya. Dia sangat senang dan setuju. Tanpa banyak pikir dia menerimanya dan... Pusish. Beberapa saat kemudian terlihat Hawa kagum dengan mata berbinar-binarnya terhadap sesuatu. Dan Geonwu terlihat terkejut. El pun menjelaskan dengan tertunduk bahwa dia sampai sekarang dia ada di dalam gua besar yang gelap tanpa seorang teman pun, kasihan sekali dia. Gong. Bayi kecil pun berkata dengan senangnya. Bukan itu, apakah tidak apa-apa dia masuk? Bagaimana jika dia bohong? Tanya Geonwu. Di sisi Hawa, Hawa pun telah mengelus-elus kepala bayi tersebut. Sehingga membuatnya tampak sangat menikmati elusan Hawa. Kemudian El pun menjawab pertanyaan Geonwu dengan ceria bahwa masalah itu tidak apa-apa, karena El punya kemampuan baru. Penjaga dungeon. Keunikan, persyaratan layanan dungeon, bisa menggunakan dungeon tanah persawahan selama waktu yang sudah ditentukan dengan syarat menyetujui persyaratan layanan dungeon. Lihat persyaratan layanan. Geonwu pun tampak bingung dan bertanya-tanya apakah kemampuan El disebabkan karena dia telah membelikan El handphone. Akhirnya Geonwu mendekati bayi kecil tersebut dan bertanya siapa namanya. Bayi kecil terlihat bingung akan pertanyaan Geonwu. Kemudian Geonwu pun bertanya kembali, kenapa kamu memutuskan datang ke sini? Si bayi pun memasang muka kesel dan cemberutnya dan berkata gaong. Kamu kabur dari rumah? Tanya Geonwu. Geonwu hanya tersenyum suram mendengar jawaban si bayi. Meski Geonwu merasa bayi tersebut tidak berbohong, namun dia tidak bisa asal memasukkan monster yang tidak dia ketahui identitasnya. Geonwu pun mengusir anak bayi itu dan berkata, maaf, tapi kamu harus pulang.
Sontak bayi kecil pun sangat terkejut. Dia memasang muka yang sedih memohon ke Geon-woo untuk ditinggalkan bermain di sini. Dia juga telah membawa makanannya sehingga tidak akan merepotkan Geon-woo atas makanannya. Geon-woo hanya bisa bertanya kembali untuk berapa hari ia akan bermain di sini. Tentu dengan senang si bayi kecil menjawab Gaong. Kamu benar-benar tidak ada solusi ya? Kamu mau apa hanya dengan makanan untuk sehari? Tanya Geon-woo dengan rasa pusing di kepalanya. Geon-woo pun berbalik dan berteriak, tolong pulangkan dia El. Sontak membuat bayi kecil terkaget-kaget kembali. Namun El mengatakan itu tidak bisa. Geon-woo terkejut dan si bayi kecil pun memohon dipelukan Geon-woo. El pun melanjutkan, bahwa jalan High Pass Dungeon-nya berganti ke tempat lain. Dan saya tidak tahu anak ini berasal dari mana. Geon-woo terkejut sambil melihat si bayi kecil. Bayi kecil terlihat menyedihkan. Dengan sedikit dipaksakan. Monster yang mirip dinosaurus, yang telah menyeberangi High Pass Dungeon, menjadi keluarga dungeon tanah persawahan. Tapi, ada satu masalah yang timbul. Terlihat Hawa sedang memegang sendok. Hawa sedang menyuapi bayi kecil makan. Dengan terpaksanya si bayi kecil memakannya. Dan dia merasa senang. Membuat Hawa pun ikut senang. Namun Geon-woo tampak pusing dan sakit kepala melihatnya. Jadi dia hanya memakan sesuatu yang dibuat oleh Hawa dan aku seadanya. Mau dimasak ataupun langsung diberi itu sama saja. Kata Geon-woo dengan suram. Awalnya dia tidak bisa memakan apapun yang diberikan ibu kepadanya. Satu-satunya yang dia makan adalah bunga yang telah dia bawa. Kemudian si bayi pun memberikan bunganya ke semua orang untuk dicoba. Hawa dan El pun terlihat mencoba memakannya dan mereka sangat menyukainya karena terasa enak dan seakan-akan mereka melayang di udara setelah memakannya. Ketika Geon-woo memegangnya notif pun muncul. Bunga Silver Pine kelas X. Produk pertanian khusus tanaman liar yang berhabitat di dungeon. Tumbuh dengan makan kegelapan. Mengandung kekuatan sihir unik. Saat dikonsumsi secara berkelanjutan, bisa menaikkan MP orang yang mengonsumsinya sampai batas maksimal. Sepertinya harus makan lebih dari 1000 kuntum kalau ingin melihat khasiat minimumnya. Melihat stat dari bunga yang luar biasa gak ada otaknya. Bahkan tingkatnya kelas X, suatu tingkatan yang tidak diketahui. Bisa itu menjadi sampah atau bahkan bisa menjadi sesuatu yang melebihi tingkat S. Geon-woo pun berbalik menatap si bayi kecil dan bertanya, kamu biasanya makan hal seperti ini di gua? Gaong, kata si bayi kecil dengan cerianya. Kamu memakan hal yang tidak masuk akal seperti ini. Kata Geon-woo dengan kagetnya. Tiba-tiba bayi ini terlihat seperti konglomerat generasi kedua. Beberapa banyak kamu membawanya? Tanya Geon-woo. Mendengar itu si bayi kecil terdiam dan membisu. Dia merogoh-rogoh kantungnya dan mengeluarkannya semua. Terlihat 100-an lebih bunga tersebut. Awalnya Geon-woo ingin membesarkan bunga Silver Vine tersebut di dungeon tanah persawahan. Namun Geon-woo syok dan kaget. Karena dilihat dari manapun, bunga tersebut tidak memiliki bibit maupun akar. Geon-woo pun tampak pusing dan murung atas apa yang harus diberikan makan ke si bayi kecil. Geon-woo pun mengatakan bahwa tumbuhan ini tidak ada di sini, jadi kamu mau makan apa? Si bayi kecil pun kaget dan syok. Dia pun panik dan melihat kanan kiri untuk memastikan apakah ada makanannya yang tumbuh di sini. Kan emang di sini tidak ada. Kenapa kamu ribut ke aku? Geon-woo sangat pusing dan sakit kepala ketika bayi ini mulai merengek. Di saat Geon-woo cemas akan makanan apa yang akan dimakan si bayi kecil. Tiba-tiba si bayi kecil meminta sesuatu yang ada di tangan Geon-woo. Dan pada saat itu Geon-woo sadar. Si bayi kecil ini akan memakannya jika Geon-woo yang memberi dia makan dan memasak makanan itu. Dan sekali lagi, ingat ini nasi goreng yang dibuat Geon sepenuh hati. Jangan ditiru di rumah. Geon-woo terlihat bingung kenapa hanya masakan yang dibuat oleh dirinya dan Hawa yang disukai si bayi kecil. Di saat Geon-woo melamun akan hal itu, di sisinya Hawa mengambil secuil nasi goreng berbentuk arang tersebut. Dan Hawa pun langsung meludahinya. Ya, rasanya seperti warnanya. Seperti arang pahit kelet. Namun anehnya si bayi kecil ini menyukainya seolah-olah itu makanan enak. Shred. Muncul ayah dari belakang Geon-woo. Geon-woo, apakah ayah bisa menyuapinya sekali saja? Tanya ayah yang ingin menyuapi si bayi kecil. Baiklah, dia pasti memakannya karena itu makanan yang aku buat. Kata Geon-woo. Dengan senang hati ayah memberi makan si bayi kecil. Ayah, kamu sangat menyukainya ya? Apakah karena bentuknya seperti dinosaurus? Tanya Geon-woo. Namun ayah tidak mendengarnya. Ayah asik memberi makan si bayi kecil. Dan ibu datang menjawab, ibu awalnya takut, tapi karena terus dilihat, aku jadi sayang karena dia imut. Dan ibu pun melanjutkan berkata, nak,
Apakah kamu juga akan membesarkannya? Ya, karena sangat sulit mencari orang yang bisa membesarkannya. Lagian hanya aku dan Hawa yang bisa memberinya makan. Dari tadi kamu memanggilnya dia terus. Kasih dia sebuah nama, kata ibu. Dengan ekspresi seriusnya Geonwoo pun berpikir. Namun Geonwoo tidak mendapatkan sebuah ide untuk namanya. Ibu pun menawarkan diri untuk memberinya nama dan namanya adalah si Kuning. Sontak membuat ayah dan si bayi terkejut. Ayah pun sudah protes akan nama tersebut. Ayah dengan marahnya ke ibu yang memberi nama seasal-asalan. Ayah pun dengan tampang percaya dirinya memberi nama Gonzales. Dengan muka kerennya dan menunjukkan si bayi kecil tersebut. Membuat semua orang akan pingsan mendengar nama lebay dari ayah. Hawasi bingung akan kelakuan orang-orang dewasa ini. Ayah tetap dengan percaya dirinya dengan nama yang dia berikan. Dan ibu pun menjadi marah dan merebut si bayi dari pelukan ayah. Mereka pun ribut, adu mulut akan nama si bayi kecil. Melihat ayah dan ibu dengan hebohnya ribut membuat si bayi kecil kaget dan takut. Dan Geonwoo pun bersyukur karena namanya terdengar normal. Esok harinya terlihat si bayi memiliki cat hitam di tangannya. Dan mulai sekarang si bayi kecil sudah terdaftar di asosiasi Hunter. Dan Geonwoo pun menjadi monster tamer. Dan kedua tangan si bayi pun ditandai menggunakan gelang identitas. Dan Geonwoo pun mendapatkan kartu monster tamernya. Dan nama si bayi pun telah diputuskan bernama Gaon. Mereka pun pulang dengan hati tenang dan perut kenyang. Hari yang cerah, di dalam rumah terdengar suara ibu. Anak-anak, ayo kita cepat pergi. Terlihat Hawa dan Geonwoo pun bersemangatnya. Sudah seminggu sejak Gaon menjadi keluarga. Geonwoo sempat sangat khawatir apakah Gaon akan dapat beradaptasi dengan mudah karena dia tiba-tiba datang. Tapi sekarang melewati hari-hari yang sangat baik dan sampai kemanjaannya membuat Geonwoo terbebani. Hei, aku kan jadi kaget kalau tiba-tiba kamu berlarian. Geonwoo pun dengan manjanya menjilat Geonwoo. Hawa yang melihat itu cemburu dan cemberut. Sehingga Hawa pun tidak mau kalah bermanja-manja dengan Geonwoo dan Hawa pun ikut memeluk Geonwoo. Dan kedua anak-anak ini bermanja-manja seolah-olah saling bersaing siapa yang paling manja. Membuat Geon sedikit kesulitan. Dan Geonwoo berpikir sangat senang jika dia hanya memiliki kecemasan yang menyenangkan seperti ini. Di dalam dungeon tanah persawahan. Terlihat El yang terbang dengan gembira menyambut kedatangan Geonwoo. Terlihat Geonwoo sedang menggendong dua anak manja. Dan keduanya sangat menikmati digendong oleh Geonwoo. Geonwoo pun bertanya kepada El apakah ada yang terjadi? Mendengar pertanyaan itu, El langsung memasang muka agak khawatir. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi sulit diucapkan. Membuat Geonwoo bertanya-tanya ada apa. Sementara itu Hawa dengan senang dan gembiranya bermain-main dengan Gaon di pelukan Geonwoo. Street. Dan El pun ikut mendekati Geonwoo dan berkata, semuanya baik-baik saja kok. Dengan muka malunya. Geonwoo hanya tersenyum melihatnya. Sementara Hawa dan Gaon menatap El dengan rasa ingin tahunya. Jadi semuanya sedang ada di mana? Tanya Geonwoo. Dengan senyum cerianya El menjawab pertanyaan Geonwoo sambil menunjuk, mereka semua sedang bersembunyi di sana. Terlihat sekelompok kelinci bertanduk sedang ketakutan bersembunyi. Bersatulah, Kiyung. Gawat kalau kita terpisah, Kiyung. Aku takut, Kiyung. Terdengar suara-suara kelinci yang sedang ketakutan. Melihat itu Geonwoo dan Gaon di pelukannya hanya terdiam menatap mereka semua. Mereka semua terlalu takut dengan Gaon. Geonwoo pun mendekati mereka dan menyapa mereka. Tak lupa Gaon juga menyapa. Namun tanggapan kelinci bertanduk ketakutan. Insting mereka terlalu kuat mendeteksi aura yang menakutkan dari Gaon. Membuat sekelompok kelinci kabur ketakutan. Meninggalkan Kyugi berdiri sendirian berteriak, jangan tinggalkan aku sendiri, Kiyung. Kenapa kamu sebanci ini, Kyuk Yugi? Geonwoo menegurnya. Aku tidak sebanci itu, Kiyung. Hanya saja, tubuhku gemetar sendirinya jika aku di dekat Gaon, Kiyung. Jelas Kyuk Yugi yang gemetaran. Seolah-olah dia ditatap oleh sosok yang sangat menakutkan. Kemudian Geonwoo pun mengalihkan perhatiannya ke Gaon dan bertanya, sebenarnya ada apa? Apakah ada sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh monster? Awalnya Geonwoo takut kalau Geonwoo monster. Tapi, Geonwoo merasa tenang karena Gaon bermain dengan sapi dengan tenang. Berarti Gaon tidak punya salah apa-apa. Kasihan sekali dia. Dan Gaon pun terlihat sangat sedih. Hawa pun menasehati Kyugi. What? Kata Hawa. Kyuk Yugi pun menjadi malu dan berkata aku juga maunya bisa akrab dengan Gaon, Kiyung. Mendengar itu Gaon pun menjadi bersemangat. Dan melompat ke arah Kyuk Yugi. Membuat Kyuk Yugi kaget hingga jantungnya mau copot. Dan akhirnya Kyuk Yugi kabur dari Gaon,
Dia tidak kuat dan melarikan diri. Gaon terlihat sedang mengejar-ngejar Kyuk Yugie. Namun Kyuk Gue berkata, hatiku belum siap, Kyung sambil terus berlari mengelilingi Hawa. Membuat Hawa kaget dan kesal. Sehingga membuat Hawa menjadi pusing melihat mereka yang berkeliling di hadapannya. Siwet. Akhirnya Kyuk Yugie pun berlari ke belakang Geonwoo. Dengan ketakutannya Kyuk Yungi memeluk erat kaki Geonwoo. Melihat itu membuat Gaon bingung. Dan Gaon pun menjadi sedih. Di belakangnya, Hawa sudah pusing 7 keliling karena kelakuan mereka. Membuat El cemas tapi menahan tawanya. Melihat Kyuk Yugie gemetar ketakutan. Geonwoo pun menengahi mereka. Waktu pun berjalan begitu cepat. Azan maghrib pun telah berkumandang. Di dalam rumah, Geonwoo pun menceritakan permasalahan Gaon ke orang tuanya. Terlihat Gaon sangat sedih di pangkuan ayah dan Hawa mengelus-elus kepala Gaon. Ibu pun menjadi khawatir juga. Geonwoo terlihat bingung memikirkan permasalahan ini. Membuat ayah ketawa dan Geonwoo kesal dan menatap ayah. Kenapa sih ayah ketawa? Aku nih serius. Kata Geonwoo kesal. Tidak Geon, aku hanya berpikir kamu sudah berubah. Kata ayah dengan ketawanya. Dan ayah pun melanjutkan berkata sambil menatap anak-anak. Anak-anak, apakah kalian tahu, Geonwoo menangis meraung-raung saat pulang dari Jakarta? Kedua bocil tersebut langsung terfokus ke arah ayah. Apa sih yang ayah ceritakan ke anak-anak? Teriak Geonwoo dengan malunya. Ayah pun tidak akan diam sambil ketawa ayah berkata, Geonwoo berkata ia akan berbakti sambil menangis meraung-raung. Hawa sangat antusias mendengarkan ayah bercerita dan Gaon menatap ke Geonwoo dengan bingungnya. Anak yang tidak puas sedikit pun pada dirinya sendiri itu sudah sangat luar biasa. Kata ayah menatap Geonwoo. Geonwoo hanya memalingkan muka dan berkata itu karena sekarang aku sudah menjadi manusia super. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya kamu sudah menjadi seorang ayah yang baik. Ayah pun tersenyum ke arah Geonwoo. Jadi semuanya kan baik-baik saja. Dan kalau ada masalah bilang ke kami. Jelas ayah ke Geonwoo. Pembicaraan ini membuat Geonwoo menjadi malu. Kamu cukup minum alkohol dan berbicara hati ke hati, kata ayah dengan santainya. Street. Namun ibu yang ada di samping ayah mulai terlihat marah. Apa yang kamu ajarkan kepada anak-anak? Teriak ibu ke ayah. Dan mereka pun memulai adu mulutnya. Ketika ayah ibu dengan asiknya bergelut, tiba-tiba Geonwoo pun mendapatkan solusi. Dan Geonwoo pun meminta bantuan ayah dan ibu. Beberapa hari kemudian di dungeon tanah persawahan. Terlihat semua penghuni dungeon tanah persawahan telah berkumpul, namun terlihat semuanya tercengang dan takut. Dan terlihat Hawa, El, dan Gaon yang tampak ceria. Serak, terlihat roh menarik-narik sesuatu. Dan tementam spanduk penyambutan keluarga baru, Gaon. Geonwoo, Hawa, El, dan Gaon sangat bahagia dan ceria. Namun di sisi lain penghuni lainnya terlihat terkejut dan ketakutan. Hawa, El, dan Gaon terlihat sangat senang melihat kue di depan mereka. Sebuah hidangan makanan tersaji sebagai tanda penyambutan Gaon pun dimulai. Dan semuanya adalah buatan Geonwoo. Di mana Geonwoo sangat dibantu ayah sebagai pencicip makanan. Jung Su-chen yang menyiapkan resep makanan. Dan ibu sebagai ketua juru masak yang mengajarkan Geonwoo. Dan dari ketika itu yang membuat Geonwoo percaya diri adalah pankek ahreum yang terbuat dari ahreum yang diolah. Meski visualnya seperti arang, namun aromanya membuat kelinci bertanduk terkejut, dan membuat mereka meneteskan air liurnya. Meski kelinci tergoda akan aromanya yang lezat, tapi terlihat sosok mata tajam melihat mereka. Gaon menatap para kelinci dengan tajam. Geonwoo pun menegur Gaon. Sehingga membuat Gaon dengan suka rela membagi makanannya ke kelinci. Namun tetap saja, kelinci bertanduk tetap takut sehingga jantung mereka berdenyut begitu kencangnya. Shrek. Gaon memberikan sepiring kue ahrem ke kelinci dengan kedua tangannya. Dan tersenyum ramah ke para kelinci bertanduk. Tapi, di bayangan mereka di sudut pandang para kelinci, tampak Geonwoo sangat menakutkan. Seakan-akan ingin memakan mereka semua. Membuat para kelinci gemetar ketakutan dan kabur melarikan diri. Hanya meninggalkan Kyugi. Melihat itu Gaon terkejut dan panik. Gaon pun terdiam. Dan kemudian dia menangis sedih melihat semua para kelinci kabur dari dirinya. Geonwoo mencoba menghiburnya. Namun semua ini sudah diduga oleh Geonwoo. Jadi ia menatap Kyugi. Di malam sebelumnya, di kandang kelinci bertanduk, Geonwoo sedang mendiskusikan sesuatu ke Kyugi. Kyugi pun menundukkan kepalanya dan merasa bersalah juga. Karena insting alami kelinci bertanduk sehingga membuat para kelinci takut akan aura yang dipancarkan Gaon secara alami. Tidak, Kyugi. Kalau kamu aku yakin kamu pasti bisa melakukannya.
Geonwoo memberikan semangat. Dan rasa bersalahmu lebih besar dari instingmu kan? Ditambah lagi kamu ketua keren para kelinci bertanduk, bukan? Kata Geonwoo. Dan di saat ini Kyuk Yugi terlihat bersemangat dan berkata dengan beraninya. Jangan menangis, dan berikan itu semua, Kyung. Gaon pun berhenti menangis dan memberikan kue ahreum tersebut dengan tubuh gemetar. Di belakangnya para kelinci terlihat panik hingga menutupi matanya karena tidak sanggup melihat. Kyuk Yugi pun mengambil satu kue ahreum dan memakannya secara langsung di depan Gaon. Melihat itu Gaon terharu. Namun insting Kyuk Yugi tetap membuatnya takut dan gugup sehingga ia menelan ludahnya. Dan dengan beraninya berkata dengan gagah, ternyata bukan apa-apa, Kyung dan kalian semua tidak perlu takut, Kyung. Membuat semua para kelinci terdiam dan bingung. Kemudian Kyuk Yugi melanjutkan berkata, dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini Gaon adalah keluarga kita kelinci bertanduk, Kyung. Teriak Kyuk Yugi. Sambil menyentuh Gaon. Kyak Yugi. Berkata dia juga memiliki 3 tanduk. Meskipun menakutkan, kalau Gaon menjadi keluarga kita itu sangat membantu, Kyung. Hawa dan El pun terlihat kagum akan keberanian Kyuk Yugi. Dan sebagian para kelinci bertanduk pun mulai menghilang rasa takutnya dan diganti dengan rasa kebingungan dan keingintahuan. Kemudian para kelinci pun mendatangi Gaon dan meminta maaf. Membuat Gaon terharu. Dan Kyuk Yugi berdiri dengan kedua tangannya bersilang di depan dadanya dengan percaya diri. Siut. Tiba-tiba Gaon langsung mendekati Kyuk Yugi dan membuatnya kaget. Dan terdiam kaku ketika Gaon memeluknya. Dan semua orang pun menjadi senang dan bahagia melihat kejadian yang telah terjadi. Dan kemudian mereka pun mulai pestanya. Semua keluarga dan jin tanah persawahan bergembira. Geonwoo meneguk teh madunya dalam diam. Ia awalnya sangat khawatir akan apa yang terjadi, namun syukurlah semuanya berjalan sangat lancar. Dan Geonwoo tidak tahu apa yang akan terjadi lagi di masa depan. Terlihat kumpulan manusia super lainnya. Maso sibuk dengan aktivitasnya masing-masing hingga terlihat monster bertanduk menyerupai banteng. Entah kenapa Geonwoo merasakan kedepannya akan baik-baik saja. Dan ayah pun telah mengatakan kalau Geonwoo telah berubah. Geonwoo teringat saat di masa lalu yang membuat Geonwoo meneteskan air mata yang membasahi tanah. Dan ketika Geon pergi pulang bersama ayah ibu, air mata yang jatuh ke tanah pun tumbuh sebuah tunas. Wash. Dan tumbuh menjadi 2 daun. Dan terdengar suara dari tunas tersebut. Hawa. Geonwoo tersenyum mengenang kejadian masa lalu. Dan ia pun berkata dengan cerianya, semuanya berkat Hawa yang sudah datang ke dalam kehidupannya. Halo teman-teman channel Manhwa, MFA dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga kalian selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.